Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Guru, dulu kan kita pernah bersalin nifas, terus kan kita nggak sholat wajib tuh Bu Guru. Apa boleh kita kodo? Apa boleh gimana? Nanti gitu, kita bahas sekarang ya. Iya. Pertanyaannya nanti terjawab di Waalaikumsalam sini. warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang wanita yang hamil melahirkan ketika siang Ramadan, padahal dia lagi puasa, maka nanti ketika selesai nifasnya, kemudian di luar Ramadan wajib ganti puasanya, sama dengan haid. Adapun muslimah yang haid dan nifas dengan qadha, wanita muslimah yang hamil dan menyusui, ada 3 pendapat. Bu Hani ambil 3 aja. Padahal ada beberapa pendapat juga. Ada yang pendapatnya 4, ada yang 5 pendapat. Tapi Bu Hani ambil 3 saja. Muslimah yang hamil dan menyusui dapat keringanan untuk tidak berpuasa Ramadan. Pendapat pertama, yang hamil gak puasa, yang nyusuin gak puasa, tapi wajib qadha puasa dan tidak perlu bayar fidyah. Pendapat pertama. Ganti dengan qadha, sama seperti musafir tadi. Wanita menyusui juga ganti dengan qadha, seperti wanita yang musafir atau yang sakit tadi. Tidak perlu bayar fidyah. Pendapat pertama. Yang kedua, wanita hamil dan menyusui, dia boleh tidak puasa, tapi pendapat kedua ini pendapat paling kuat. Pendapat yang paling kuat. Pendapatnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Bahwasannya wanita hamil dan menyusui ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, dianya kuat. Tapi baby yang disusui mencret, demam. Ya, ini berarti ibunya kuat, bayinya nggak kuat. Maka ketika dia tidak berpuasa, wajib bayar fidyah saja, tidak perlu qadha. Senang? Senang yang ini nih ibu-ibu ya. Hamil, nggak kuat puasa. Emaknya sih kuat sebetulnya, tapi janinnya gak kuat dan dokter menyarankan tidak puasa. Setelah Ramadan, kalau dia hamil qadha, hamil lagi. Ya kan? Baru selesai melahirkan, mana harusnya puasa, hamil lagi. Ramadan berikutnya nyusuin lagi. Terus aja hamil nyusuin. Nah dia wajib bayar fidyah saja, tidak perlu qadha. Kenapa? Kita lihat bagaimana di dalam sebuah hadis, ya, Ibnu Umar, Ibnu Abbas berpendapat dan juga Sa'id bin Zubair, wanita hamil dan menyusui ketika tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia wajib bayar fidyah saja, tidak perlu qadha. Keduanya, wanita hamil dan menyusui cukup bayar fidyah saja, tidak perlu qadha puasa. Ibnu Abbas menyebutkan, idza khafatil hamilu ala nafsiha, ketika wanita hamil khawatir akan dirinya. Dia hamil baru 3 bulan pertama, muntah aja sampai diinfus, gak kuat dia puasa. Kalau khawatir akan dirinya, kemudian wanita yang nyusuin kayak tadi, ibunya kuat, emaknya kuat, puasa. Tapi bayinya demam, diajak puasa, mencret, dan dokter menyarankan ibu jangan. Bayi ibu belum kuat diajak puasa, karena masih nyusu aja, nggak ada makanan tambahan. Maka dengan itu dia berbuka di bulan Ramadan boleh, tapi wajib bayar fidyah. Tidak perlu qadha. Itu pendapat yang kedua. Bahkan Ibnu Abbas menyebutkan wanita hamil dan menyusui itu
kedudukannya sama sebagaimana dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Termasuk golongan yang tidak mampu berpuasa. Seperti wanita yang lansia, yang sudah sepuh, yang sudah tidak tahu ini Ramadan apa bukan, yang dia tidak kuat lagi untuk puasa. Ya, atau yang sakit menahun, dia harus kemo, dia harus menjaga makannya, dokter melarang untuk puasa, sakitnya menahun, bukan hanya sakit diare 2 hari sembuh, bukan. Maka dia boleh tidak puasa, boleh berbuka, tapi wajib bayar fidyah saja, tidak perlu qadha. Ini pendapat yang paling kuat. Untuk yang hamil dan menyusui sama seperti wanita yang sudah lanjut usia yang tidak kuat puasa. Pendapat ketiga, mengqadha bagi wanita hamil, membayar fidyah bagi wanita menyusui. Hamil karena dia kondisinya sebetulnya dianya kuat, dia wajib puasa, jadi dia wajib qadha kalau tidak puasa. Sedangkan wanita menyusui wajib bayar fidyah saja karena dianya kuat tapi janinnya enggak kuat untuk ataupun bayinya enggak kuat untuk diajak puasa. Demam misalkan yang disusuinya. Nah, ada pendapat yang lain bahwa tidak puasanya wanita hamil dan menyusui tapi wajib qadha dan fidyah. Karunya ini mah ya. Enggak puasa tapi wajib qadha ya fidyah juga. Makanya pendapat yang paling kuat adalah pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Kalau yang berpendapat wanita hamil wajib qadha ketika enggak puasa Ramadan dan wanita yang menyusui wajib bayar fidyah, itu pendapat madhab Syafi'i dan juga madhab Maliki. Ya. Pendapat Imam Malik dan ulama Syafi'iyah katanya gitu. Dan pendapat yang paling kuat adalah bagi wanita hamil dan menyusui kedudukannya sama seperti wanita yang lansia atau yang sakit menahun sebagaimana dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 184. Tidak mampu puasa, wajib fidyah saja, tidak perlu qadha. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau wanita hamil dan menyusui kayak gitu tadi pendapatnya yang paling kuat adalah bayar fidyah saja, tidak perlu qadha. Nah, wanita haid dan nifas gimana? Wanita haid itu tidak boleh, haram sholat, haram puasa. Tapi bedanya, nahnu, kata Ibunda Aisyah, nahnu nu'maru biqadha'is shaumi. Kami para wanita di masa Rasulullah tidak puasa di kala Ramadan, haram puasanya, haram sholatnya. Tapi bedanya apa? Diperintahkan mengqadha puasa, tetapi tidak diperintahkan mengqadha sholat. Kalau sudah mengqadha sholat, kasihan yang 15 hari. Awal puasa 7, akhir puasa 8. Kasihan banget. Coba sehari gak sholat 17 rakaat. Kali 10 hari udah 170. Kali 15 hari, Allah tuh baik Bu, Masya Allah. Sekarang kalau wanita itu haidnya udah jelas, awal Ramadan 7 hari. Tiba-tiba baru saum 3 hari, fleknya keluar. Itu banyak Bu, pertanyaan masuk ke sini. Teh gimana ini, saya puasa apa gak usah? Saya tiba-tiba buka pakaian dalam ada flek. Warnanya apa? Coklat. Warnanya apa? Ada merahnya garis. Saya puasa apa gak usah? Ibu udah haid bulan ini. Iya baru suci teh. Baru suci, kemudian baru puasa 3-4 hari. Udah ngeflek lagi. Kemarin haidnya berapa hari? 7 hari. Sudah gitu saya puasa hari ke-8, ke-9, ke-10, hari ke-11 ngeflek. Cebok aja. Puasanya lanjutkan. Tidak semua flek itu haid. Tapi, nah
Ibu-ibu harus sabar. Kalau biasanya 7 hari, hari kelima enggak keluar, jangan ujug-ujug langsung mandi. Itu mah bukan karena semangat puasa, takut utangnya banyak. Ya enggak? Betul katanya tuh. Jadi kalau ada fleknya awal haid, hari pertama nih tanggal 1 Ramadan haid, flek, hari kedua flek, hari ketiga merah, banyak, hari keempat banyak tapi tidak sebanyak hari ketiga, misalkan hari kelima nggak ada sama sekali, tapi coba colek pakai kapas, ada, coba ketika pipis keluar di klosetnya. Berarti hari kelima walaupun nggak turun di pembalut itu tetap hari haid kita. Gitu ya. Nah, adapun kalau sudah hari ketujuh sudah coklat, mulai keruh, kuning, putih, tiba-tiba seminggu setelah itu merah lagi keluar, seger, gak ada baunya. Ya, bukan seperti darah haid. Ibu cebok saja, puasanya lanjutkan. Karena boleh jadi itu mungkin ada sesuatu yang harus ibu periksakan ke dokter. Mungkin bukan haid, tapi istihadah. Ada? Kenapa Bu? Ada pertanyaannya nyambung? Ini Ustazah, Iya, kenapa? yang menyusui, yang habis melahirkan, kan mereka nggak puasa, kan bayar fidyah. Nah, fidyahnya apa? Bayar apa tadi? Kalau dia nifas, Bukan, nifas. hati-hati ya. Kalau dia Ramadannya melahirkan, berarti keluar darah. Kalau melahirkan sama dengan haid, berarti haram puasa, haram sholat, berarti tidak bisa diganti dengan fidyah. Wajib kodok saja. Iya gini deh, melahirkan di bulan Sya'ban akhir. Pernah kan kita bahas ini? Tanggal 1 Ramadan, darah nifas masih keluar terus. Sampai sebulan penuh Ramadan nifas. Tapi dia juga nyusuin. Nyusuinnya gak kelihatan Bu. Yang dilihatnya nifasnya. Kalau bayar fidyah itu bagi orang yang wajib puasa tapi gak mampu. Maka wajib bayar fidyah. Tapi ini haram puasa, maka harus diganti puasanya. Berarti 30 hari Ramadan tidak puasa karena melahirkan, maka maaf tidak bisa diganti dengan fidyah. Semuanya dengan qadha 30 hari. Kalau bayar fidyah bagi yang menyusui tanpa nifas. Nih, tahun ini nyusuin. Melahirkannya mungkin bukan Ramadan. Bulan Rajab melahirkan. Bulan Sya'ban nifas. Awal Ramadan sudah bersih nifasnya. Kan dia nyusuin. Dia berusaha puasa. Tapi gak kuat bayinya. Tapi dia nyusuin. Nah, selama Ramadan itu dia nyusuin. Dia gak kuat puasa. Itu wajib bayar fidyah. Nah, fidyah itu apa? Fafidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu memberi makan kepada orang miskin. 1 hari tidak puasa, 1 orang miskin kita kasih makan. 3 kali, bukan. Sekali aja. Seharga fidyah yang disepakati. Kalau sekarang berasnya harganya mahal, berarti boleh jadi sekali bayar fidyah untuk bulan Ramadan kali ini 60.000. Sekali berarti 60.000 itu bisa berupa makanan siap saji seharga 60.000. Kalau sebelum beras mahal kemarin, tahun Ramadan tahun kemarin 35.000. Bisa makanan siap saji, bisa beras plus lauk seharga itu, bisa beras plus uang seharga itu. Atau bisa uang saja. 60 kali 30 hari. Mau hari ini gak puasa langsung bayar fidyah. Atau per 3 hari sekali. Mau per 10 hari sekali.
Orang miskinnya apakah boleh sama? Boleh. Misalkan ada orang yang memang orang miskin, tetangga kita 3 orang. Itu dapat fidyah dari anak kita yang nyusuin. Anak kita nggak puasa, hari ini, hari kedua, ketiga, keempat, 10 hari. Untuk orang miskin pertama 10 hari fidyah. Kalikan aja. Kalau ternyata dilebihkan, saya mah takut salah 60, tambahin deh. Lebih baik. Kalau sekarang tanyakan aja, sekarang fidyahnya berapa yang disepakati di masjid terdekat ibu. Kalau misalkan dulu seharga 35.000 gitu. Ya. Siap. Sama seperti yang lansia juga begitu. Wanita yang tidak puasa, ibu punya mertua, punya orang tua nggak puasa. Kita sebagai menantu, sebagai anak, bayarin fidyah orang tua kita. Bu, saya mau sebulan penuh deh, tapi jangan di DP. Misalkan ke masjid tuh, ini ya sebulan penuh, orang tua saya nggak puasa, bayar fidyah. Puasanya masih belum selesai. Iya. Kalau mau 10 hari tidak puasa, bayar hari ke-11 untuk 10 hari. Bisa. Ya. Nah jadi kalau yang untuk wanita yang ada flek, lihat dulu fleknya di awal haid, maka itu haid. Fleknya di akhir haid, maka itu masih haid. Tapi kalau flek keluar setelah hari-hari haid, maka ibu cebok saja. Abaikan. Karena tidak semua flek itu haid. Nah sekarang tipsnya, terakhir ya. Tipsnya bagi muslimah yang haid dan nifas saat Ramadan, kumaha nih? Jangan sedih. Tipsnya maka raihlah kemuliaan Ramadan. Semangatnya harus sama. Pertama, tetap bangun sahur. Dia kesian, bundanya lagi haid, mama jangan dibangunin, kamu aja yang masak. Kalau ada yang mewakili kita masak, malah alhamdulillah. Kalau nggak ada, kesempatan bagi ibu untuk banyak melakukan amal soleh. Lagi masak sayur sop, lagi masak telur, ibu sambil dengerin murotal, mulutnya sambil istighfar, boleh. Suami belum bangun, kita semua sudah beres. Ketika orang-orang sholat, kita sambil istighfar, sambil nyuci piring. Kita sambil murotal, dengerin murotal sambil kita ngepel, apa-apa. Semuanya bisa dilakukan. Bangun sahur seperti biasa. Jangan jadi gak bangun bu, udah gak puasa, gak sholat, gak bangun. Yang kedua, adzan berkumandang. Kita jawab adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nanti ketika orang-orang sholat, kita berzikir sampai orang selesai sholat. Kita istighfar sampai orang selesai sholat. Setelah itu perbanyak sedekah. Kalau sedekahnya biasanya tiap pagi doang, tiap hari, pagi hari. Lagi Ramadan dan lagi haid itu orang sholat duhur kita sedekah. Nanti asar orang sholat kita sedekah. Nanti seminggu kumpulin. Dapatnya berapa? Kita bisa belikan minyak lagi mahal, beras lagi mahal. Beli telur, minyak, beras. Bagikan kepada orang yang tidak mampu. Senang. Alhamdulillah. Kemudian perbanyak zikir dan wirid atau sholawat. Jangan nyanyi. Happy iya, tapi hasilnya beda dengan yang zikir. Atau ibu hafal qul huwallah, ulang-ulang sebanyak mungkin. Insya Allah. Yang kelima, baca buku boleh. Ibu lagi baca Quran, ternyata haid, akhirnya ibu gak ambil pendapat yang baca. Ibu dengerin Quran. Ini apa sih maksudnya? Baca terjemahnya. Apa sih maksudnya? Buka YouTube-nya. Dengerin Ustadz Fulan, maksud tafsir surat ini apa? Sambil ibunya masak, ibu lagi haid, ibu sambil dengerin ceramah. Masya Allah. Hadir di kajian, silahkan. Memberi makan kepada orang puasa, yang puasa 10 orang. Ibu memberi makan hanya sekedar, maaf ya, puding, sop buah, jus. Kitanya gak puasa. Jaminan puasa kita apa? Gak ada.
Tapi puasa orang lain mungkin lebih baik dari kita. Kita ngasih kepada 5 orang, mudah-mudahan berkah. Kita ngasih kepada 10 orang, mudah-mudahan. Ngasihnya cuma seteguk air, sebotol air mineral, Masya Allah. Saya akan haid nih di 7 hari ini. Kayaknya udah tanda-tandanya ada. Lihat tabungannya kira-kira cukup buat apa. Buat kurma sama buat air mineral. Sudah saya titip ke Masjid Nabawi misalnya. Nih buat tambahan. Ya kalau nggak kepake sekarang buat itikaf, semoga berkah. Allah mudah-mudahan ridho kepada kita. Sedihnya iya, tapi nggak sedih mulu, tapi nggak ada action gitu ya. Dan yang selanjutnya, latih diri membersihkan hati. Udah mah haid, ngomel aja mulu. Udah haid, iri sama orang. Ya, statusnya orang, alhamdulillah sudah melaksanakan Jumat berkah hari ini. Allah Jumat berkah, bubur sumsum doang bangga. Jangan. Ya solihah, akhlak baik, senyum sama suami. Jangan manyun aja bu selama Ramadan sama suami. Coba ibu haid tapi senyum, full senyum sama suami. Full senyum sama anak-anak. Senyum mama tetangga. Ibu itu mah senyum terus. Kita berharap senyum kita yang bisa mengantarkan kita ke surga kan? Amin. Yang terakhir saling menasehati. Ibu boleh pasang status. Ibu boleh tetap bermedia sosial lagi Ramadan. Tapi bukan perbuatan dosa. Ayat Quran mengingatkan sholat. Hadis hari ke-11. Hadis hari ke-11 ini. Orang ada yang baca akhirnya Masya Allah. Ya gitu ya.